Dalam perjalanan panjang Luffy menjadi Raja Bajak Laut, Luffy telah melewati berbagai macam bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Namun di balik semua pertarungan sengit itu, ada sosok penting yang muncul sebagai penyelamat. 無茶ばっかりしやがって。 Nah, di video kali ini kita akan membahas 9 karakter yang pernah menyelamatkan Luffy dari ambang kematian. Zoro, Nothing Happened. Siapa yang gak ingat momen Zoro yang legendaris ini? Di thriller bug, ketika Bartolomeo Kuma datang setelah Luffy bertarung melawan Gekko Moria, Zoro secara sukarela ingin menukar nyawanya dengan nyawa Luffy. Namun Kuma justru memberikan pilihan yang kejam. Dia mengeluarkan semua rasa sakit dan rasa lelah yang dialami Luffy selama pertarungan melawan Gekko Moria. Kemudian Zoro menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Setelah mengalami siksaan yang luar biasa, ia hanya berdiri dan berkata, なんだこの血の量は。何もなかった。 inilah salah satu momen paling legendaris di One Piece yang nunjukin betapa besarnya loyalitas Zoro kepada Luffy. Ace, momen menjadi donat. あいつ親父をバカにしやがった。 Momen yang menurut gua paling emosional di Marineford. Setelah seluruh dunia tahu bahwa identitas asli bapak kandung Luffy dan Ace adalah ancaman bagi pemerintah dunia. Mereka berdua langsung menjadi incaran para petinggi angkatan laut. Meski si Luffy udah datang untuk menyelamatin si Ace dari eksekusinya, tapi pada akhirnya justru si Ace yang nyelamatin Luffy dari serangan Akainu dengan mengorbankan nyawanya. Pengorbanan ini menjadi salah satu titik paling menyedihkan dalam sejarah One Piece. Shanks, pengorbanan yang mengubah Luffy. どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さない。 Waktu masih kecil, Luffy yang baru saja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi diculik dan ingin dibuang ke tengah laut oleh bandit. Kemudian Shanks pun datang untuk menyelamatkan Luffy. Meski harus mengorbankan salah satu lengannya, momen ini bukan hanya sekedar penyelamatan, tapi juga menjadi titik balik hidup Luffy. Shanks menunjukkan arti sebenarnya dari pengorbanan, keberanian, dan perlindungan terhadap teman. Dari situlah Luffy memutuskan untuk mengikuti jejak Shanks dan berlayar menjadi bajak laut. 泣くなよ、男だろ。 Vinsmoke Reiju, ciuman pertama Luffy. ではパンツ見せていただいてもよろしいでしょうか。 Waktu di Whole Cake Island, si Luffy yang lagi kelaparan karena nggak ada si Sanji, dia akhirnya nangkep ikan yang beracun. Padahal si Nami dan Chopper udah curiga sama warna ikan tersebut. Tapi Kapten Tolol ini ngomong kalau nggak ada ikan yang nggak bisa dimakan. Dan kemudian hal itu bikin si Luffy menjadi keracunan. Beruntungnya waktu itu ada mbaknya Sanji yang datang dan langsung ngisep semua racun di tubuhnya si Luffy. Yang gua bingung, seharusnya si Luffy udah kebal sama racun setelah hampir mati sama Magellan di Impel Down. Tapi kenapa ini bisa kena lagi ya? Bone Clay, sahabat sejati Luffy di Impel Down. あの林狼の巣だろ。そうだったか。 Mungkin dulunya Bone Clay adalah musuh Luffy. Tapi waktu di Impel Down, ia menunjukkan arti bagaimana menjadi sahabat sejati. Bone Clay rela menemani dan menjaga Luffy agar Luffy bisa selamat dari racun Magellan. Dengan kekuatan dan tekadnya, saat Luffy yang sekarat karena terkena racun dari Magellan, dia rela membawa Luffy ke level 5,5 untuk mencari Ivankov dan dia juga menjaga Luffy walau harus melawan kawanan serigala. Sampai sekarang, pengorbanan Bone Clay masih dikenang sebagai salah satu momen paling menyayat hati dalam dunia One Piece. Ivankov, kehidupan kedua Luffy. バタ足は神や仏じゃないんだよ。 Saat Luffy hampir mati karena racun dari kepala sipir Magellan di Impel Down, racun tersebut dinobatkan sebagai racun paling mematikan di One Piece. Ivankov menggunakan kekuatan hormon miliknya untuk menyelamatkan Luffy. Tapi hal itu akan memakan 10 tahun masa hidupnya Luffy. Prosesnya pun sangat menyakitkan. Bahkan nyawa Luffy hampir tidak tertolong.
Tapi berkat Ivankov, Luffy berhasil bangkit kembali, lebih kuat, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Bisa dibilang, Ivankov benar-benar memberikan Luffy kehidupan yang kedua. Marco melanjutkan tekad S. Masih di perang Marineford, Luffy yang langsung pingsan setelah es jadi donat di depan matanya, menjadi sasaran empuk bagi Akainu yang ingin menangkap Luffy. Disitulah Marco menahan serangan Akainu, dan sebagai komandan divisi 1 bajak laut Shirohige, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa kabur Luffy. エースの弟を連れて行けよい全兵わかった Dan akan menjadi aib bagi mereka jika Luffy ikut mati di pertempuran Marineford. 気をしっかり持て兄弟二人とも Jinbei, nakama Luffy yang baru. ルフィ君気をしっかり持て Jinbei punya peran besar dalam menyelamatkan Luffy berkali-kali. Di Marineford, Jinbei membawa tubuh Luffy yang tak sadarkan diri keluar dari kekacauan. Bahkan ketika Akainu menyerang, Jinbei melindungi Luffy walaupun harus terluka parah. Tak hanya itu, di Arc Fishman Island, Jinbei juga membantu Luffy melawan Hody Jones dan menyelamatkannya dari serangan berbahaya. Kesetiaan dan kebijaksanaan Jinbei akhirnya membuatnya diterima sebagai kru resmi topi jerami. とったー Trafalgar Law, dokter sementara yang berhasil membawa Luffy kabur. 麦わら屋は外傷もひどいがもっと深いところがやばそうだ。 Setelah perang besar di Marineford berakhir, Law menggantikan peran Chopper sebagai dokter, yang saat itu Chopper sedang berada di Pulau Torino. Law juga berhasil membawa kabur Luffy dan Jinbei yang terluka parah dengan kapal selamnya. Meskipun Aokiji dan Kizaru menyerangnya, mereka semua harus bertahan di kapal selam sembari melakukan operasi kepada Luffy dan Jinbei. もっと深く海底 Jadi karakter dan momen mana yang menurut kalian paling berkesan untuk nyelamatin Luffy? Kalau menurut gue sih ketika Zoro yang berani ambil semua rasa sakit yang diderita Luffy dan tetap berdiri tegak sampai akhir. Kalau kalian mau nambahin karakter dan momen apa aja yang terbilang berkesan, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.